dari Tuhan yang sudah menolong kami dan memberkati kami. Di pagi hari ini kami mau belajar firman Allah bersama-sama. Biarlah Tuhan yang menolong kami. Karena kami meyakini kami punya Tuhan yang besar. Yang punya langit dan bumi dan segala isinya, Bapa yang baik. Berfirmanlah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Karena kami telah sedia siap untuk mendengarkan firman Allah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat rekan-rekan pemain musik dan WL Singer yang telah mengambil bagian di pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Saya memberikan tema adalah memberi dengan sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini tema bukan itu salah berarti di atas ya Bapak Ibu ya. Memberi dengan sukacita. Ini tema yang diberikan oleh Sinode Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu marilah kita melihat Alkitab kita bersama-sama. Juan, itu salah itu deh. Jangan ditampilkan. Mari kita melihat Alkitab kita bersama-sama di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9. 2 Korintus pasal yang ke-9. Ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-12. Saya membacakannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian. Camkanlah ini, orang-orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya dan jangan dengan sedih hati atau karena paksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat 10. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malahan kelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, yang membagi-bagikan, yang memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-10. Ia yang menyediakan benih bagi penambur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melimpah gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga kelimpahan ucapan syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah memberi dengan sukacita. Saya yakin dan percaya setiap pemberian yang kita beri kepada Tuhan, itulah miliknya Tuhan. Memberi adalah cerminan dari kemurahan hati yang sudah diperbaharui oleh Tuhan dan sudah mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi ketika kita memberi kepada Tuhan, berarti itu adalah bentuk kemurahan hati kita kepada Tuhan. Apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan? Mungkinkah kita bisa memberikan tenaga kita? Mungkin bisa memberikan talenta kita? Dan banyak hal yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Lukas 6 ayat 38 berkata demikian. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam rimbaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat, berilah maka kamu akan diberi. Artinya apa? Apa yang ada pada kita itu yang kita bisa berikan kepada orang lain. Bukan apa yang tidak ada pada kita. Siapa yang berhak menuai? Alkitab mencatat ada di atas ini Bapak Ibu. Yang berhak menuai adalah, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bapak Ibu, saya melihat kemarin di Kubar, kayaknya waktunya itu ya, nugal ya. Atau buat ladang di Kubar kemarin. Artinya mereka yang menabur banyak, mereka yang membuat lahannya besar, pasti dia akan panen
Banyak juga. Tapi kalau ada orang yang hanya asal-asalan dia buat, dia tidak akan panen Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Siapa yang berhak menuai? Camkanlah ini, orang-orang yang menabur. Tidak mungkin kan kita datang dari kampung daya ini kita ke Kubar, terkecuali kalau ada keluarga. Lalu kita datang ke kebun orang, kita ambil pisangnya, kita ambil padinya, kita ambil apa yang dia tanam, kita disebut apa? Pencuri. Kalau kita ambil tiba-tiba datang, kita curi, kita pencuri. Alkitab menggambarkan bahwa orang yang berhak menuai adalah orang yang menabur Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita bisa tabur? Atau apa yang kita bisa beri kepada orang? Yang pertama, kita bisa memberikan senyum. Betul ya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu kan masih punya senyum ya? Ketemu sesama itu berikan senyum kayak lempar gitu. Biar kelihatan rupanya dia masih cantik, ganteng gitu ya. Masa nggak bisa berikan senyum? Indonesia tidak membayar senyum. Kita bisa memberikan senyum Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang berikut apa yang kita bisa berikan kepada orang lain. Yaitu kita bisa memberikan perhatian. Kita bisa memberikan perhatian kepada sesama tubuh Kristus. Baik kepada suami kita, baik kepada tetangga kita, baik kepada famili kita, baik kepada rekan pelayanan. Kita bisa berikan perhatian. Betul ya? Itu yang kita bisa beri Bapak Ibu. Tidak selalu ukuran pemberian kita itu adalah uang. Tapi kita bisa memberikan perhatian. Kita ketemu dengan orang kita sapa. Kita memberikan perhatian. Yang berikut. Yang bisa kita berikan kepada orang lain adalah. Kita bisa memberikan semangat. Betul ya? Kita bisa berikan semangat kepada dia. Kalau dia sedang dalam masalah. Yang kuat ya. Kamu menghadapi masalah. Jangan kita bilang. Kamu kayaknya ada dalam masalah itu gara-gara dosa deh. Dia tidak akan bangkit kalau kita sampaikan begitu Bapak Ibu. Tapi kalau kita berikan semangat kepada dia. Ayo bangkit, kamu pasti bisa melewatinya. Ayo bangkit, kamu pasti bisa menghadapi semuanya ini. Dia tidak akan putus asa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apalagi yang kita bisa berikan. Kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Seperti yang kita lakukan hari ini. Kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada Tuhan. Melalui talenta kita, melalui mungkin kita jago musik, mungkin kita jago nyanyi, mungkin kita bisa masak, kita berikan pelayanan yang terbaik. Apa yang kita bisa berikan? Kita bisa berikan doa bukan? Betul ya Bapak Ibu? Bisa berdoa toh? Kalau ada orang gitu ya, dia kelihatan kayak ada masalah. Apa susahnya doakan dia gitu ya. Kita doakan dia. Kita ikut di dalam pergumulannya, kita doakan dia. Supaya ketika kita mendoakan dia, dia mendapatkan jalan keluar daripada Tuhan. Apalagi yang kita bisa berikan kepada orang. Kita bisa membagikan firman Tuhan bukan kepada orang. Kita bisa share firman Tuhan kepada orang. Itu kita juga sudah memberi Bapak Ibu. Kita sudah menjadi berkat. Jadi jangan yang ada di pikiran Bapak Ibu ketika saya berkhotbah memberi. Jangan-jangan Bapak Gembala mau minta uang kita. Enggak Bapak Ibu. Saya menyampaikan apa yang harus kita bisa berikan kepada orang. Dan yang terakhir yang kita bisa beri. Kalau kita ada uang berilah. Itu sebagian nomor berapa Bapak Ibu ini dikasihi Tuhan. Jangankan kita malu datang ke gereja. Mungkin kita tidak bisa memberikan persembahan seperti yang diberikan orang. Mungkin kita tidak bisa memberikan apa-apa. Kita datang kepada Tuhan. Enggak usah malu Bapak Ibu ini dikasihi Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Coba saya ketemu dengan Bapak Ibu. Muka saya penuh dengan amarah gitu ya. Pasti Bapak Ibu tidak senang Bapak Ibu. Oh ya udahlah. Enggak usah lagi ketemu dengan Bapak Gembala. Mukanya kayak asam. Ya kan? Mukanya saja asam. Apalagi dompetnya Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Mengapa kita harus memberi? Yang pertama, karena kita harus menyadari bahwa kita ini hanya pengelola. Tahu pengelola Bapak Ibu ya? Biasanya manajer itu dia hanya mengelola keuangan itu. Kita ini adalah manajernya Tuhan. Kita ini adalah bagiannya Tuhan. Jadi kita itu hanya pengelola. Kalau kita salah mengelola, maka hilang itu berkat Tuhan. Tapi kalau kita baik mengelolanya, maka berkat Tuhan itu akan menjadi milik kita dan bisa menjadi berkat bagi kita. Menjadi berkat bagi keluarga kita. Yang berikut, mengapa kita perlu memberi? Karena semua yang kita dapat adalah dari Allah. Adakah yang membawa pakaian ketika kita lahir? Tidak ada Bapak Ibu yang dikasih itu. Semua kita telanjang bulat. Tidak ada yang tersembunyi. Betul ya Bapak Ibu ya. Yang kita bawa adalah ari-ari kita. Betul ya. Kalau lahir bayi itu kan ada ari-arinya ya Bapak Ibu ya.
Coba bayangkan. Tadi malam kita sudah mendengarkan begitu luar biasa firman Tuhan. Bayangkan. Kita sekarang umur berapa? Kita sudah pintar memilih baju. Baju yang mana yang saya mau pakai hari ini? Artinya Tuhan memberkati kita Bapak Ibu. Yang berikut Bapak Ibu. Mengapa kita perlu memberi? Karena itu adalah ucapan syukur kita Bapak Ibu. Yang terakhir. Karena itu perintah Tuhan agar kita terus menabur. Itu perintah Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu ada beberapa ciri orang yang memberi dengan sukacita. Yang pertama, kita bisa melihat di ayatnya yang 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Yang pertama adalah memberi dengan tulus. Memberi dengan tulus hati adalah memberi kepada Tuhan tanpa berhitung. Terkadang kita berhitung ketika kita memberi Bapak Ibu. Baik kepada orang, kita sudah mulai berhitung. Apa untungnya ketika saya memberi? Bukankah saya ketika memberi itu rugi saya? Tapi saya mau mengingatkan kepada kita. Memberi harus dengan tulus hati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Memberi harus dengan tulus hati. Sebab pemberian yang kita berikan kepada Tuhan tidaklah sebanding dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat ke-12 berkata demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Artinya apa? Tuhan tidak menyuruh kita korupsi untuk memberikan persembahan ya. Ingat Bapak Ibu ya. Tuhan tidak menyuruh kita korupsi untuk memberikan persembahan. Tuhan juga tidak menyuruh kita mencuri untuk memberikan persembahan. Tuhan juga tidak menyuruh kita mengambil uang orang tua kita karena kita tidak diberikan uang untuk persembahan. Tuhan tidak menyuruh kita hal demikian. Alkitab mencatat berdasarkan apa yang ada padamu. Apa yang ada pada kita? Kita punya tubuh. Kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Dalam pembacaan kita tadi di ayat yang ke-7 berkata demikian. 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-7 berkata demikian. Hendaklah masing-masing memberi menurut apa? Kerelaan hati. Janganlah dengan sedih hati. Nah ini Bapak Ibu yang saya mau ingatin ini. Jangan kita memberi dengan sedih hati. Waduh kasihan banget ya aku memberi. Kasihan gitu. Alkitab mencatat janganlah memberi dengan sedih hati. Atau apa? Ada kata yang bagus. Atau karena paksaan. Jangan memberi karena paksa gitu loh. Berilah dengan tulus hati. Jangan memberi dengan paksa. Karena sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sia-sialah Bapak Ibu memberikan, kalau contohnya memberikan rupiah lah kepada Tuhan. Menjadi sia-sia karena kita tidak memberi dengan tulus hati. Saya mau mengingatkan kita, ini tema dari sinode Bapak Ibu. Nanti bisa di cross check. Ayatnya saja yang saya ubah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Markus pasal 12 ayat 41 berkata demikian. Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan. Artinya persembahan itu sudah dilakukan sebelum kita. Betul ya Bapak Ibu ya. Sudah terjadi sebelum kita. Makanya di dalam Markus 14 ayatnya. Markus 12 ayat 41 berkata demikian. Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan. Dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Tapi kalau kita melihat konteks itu sebenarnya Bapak Ibu. Ada seorang janda yang dia memberi dalam kekurangannya. Itulah tema itu tadi sebenarnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Cuman saya modif Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seorang janda ini dia punya 2 dinar. Sedangkan orang kaya memberi banyak. Dan janda ini dia memberikan uangnya 2 dinar itu keseluruhannya kepada Tuhan. Artinya apa? Dia yakin betul ketika dia mempersembahkan 2 dinar ini. Pasti Tuhan pelihara kehidupan. Itulah sebabnya Alkitab mencatat pemberian-pemberian janda-janda itu luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang kedua yang kita bisa pelajari dari pembacaan kita adalah memberi dengan motivasi benar. Memberi persembahan kepada Tuhan bukanlah untuk kita pamer.
Perhatikan baik-baik ya Bapak Ibu, perlu digarisbawahi. Memberi persembahan kepada Tuhan bukan untuk dilihat orang. Banyak orang memberi kepada Tuhan supaya dia bisa dilihat orang. Dia kayaknya memberi tadi ya. Artinya kita motivasinya salah. Karena aku punya uang jadi aku memberi. Dan seperti itu Bapak Ibu indikasi Tuhan. Konsep memberi kepada Tuhan, kita tidak harus benar kita konsepnya Bapak Ibu. Bukan untuk dipamerkan atau kita membanggakan diri, tetapi untuk memuliakan Tuhan saja. Kalau saya punya, saya memberi. Bukan untuk Bapak Ibu tahu sebenarnya. Tidak perlu Bapak Ibu. Saya juga berani berkata demikian. Saya juga berani menyampaikan ini. Mungkin Bapak Ibu bisa menilai kehidupan kami selama setahun berada di tengah-tengah Bapak Ibu. Apakah kami orang yang susah untuk memberi? Atau kami hanya bisa ngomong gitu memberi? Atau kami terapkan dalam kehidupan? Itulah sebabnya Bapak Ibu selama setahun saya tidak pernah mau aja Bapak Ibu ayo memberi. Enggak. Tapi karena ini tema sinode. Jadi saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya harus memberikan teladan. Ketika saya memberi teladan. Pasti juga Bapak Ibu ada yang tergerak. Betul ya Bapak Ibu ya. Tanpa dipaksa Bapak Ibu ini kasih itu. Apa yang kita lihat hari ini. Itu adalah sebuah pemberian Bapak Ibu. Dan diberikan Tuhan melalui orang-orang yang Tuhan percayakan. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Memberi itu indah Bapak Ibu. Bagi saya ya Bapak Ibu. Coba ayatnya yang ke-8 Juan. Ayat yang ke-8. Alkitab berkata, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa apa? Berkecukupan. Allah sanggup supaya kehidupan kita itu senantiasa berkecukupan. Jangan sampai karena kehidupan kita ini Bapak Ibu, nama Tuhan dipermalukan. Kita rajin di gereja, tapi suka nyuri gitu ya. Sedih gitu. Sedih rasanya Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Dan apa-apalah. Bapak Ibu curhatlah kepada yang lain. Aku enggak ini. Kita yang bisa kita tolong dalam hidup ini Bapak Ibu. Itu hukum tabur tuai. Saya selalu bilang. Kalau Bapak Ibu tanam jagung. Enggak mungkin tumbuhnya apa? Padi. Kalau Bapak Ibu mungkin tabur 100 rupiah hari ini. Mungkin 10 tahun juga ada orang yang akan menabur bagi Bapak Ibu. Kita akan tuai kapan saja Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malahan apa? Berkelebihan Bapak Ibu. Coba cek kehidupan kita. Mungkinkah di rumah kita masih menikmati makanan-makanan enak kan? Tempe dan tahu itu udah lumayan Bapak Ibu. Betul. Artinya kita ucapkan syukur dengan apa yang ada. Jangan kita harus melihat dapur orang lain. Kayaknya dia masak ayam. Jadi saya juga harus masak ayam. Kayaknya dia makan daging babi. Jadi saya harus makan daging babi. Kayaknya dia makan di restoran. Jadi saya harus makan di restoran yang lebih mewah. Kayaknya dia lebih itu. Artinya kita tidak pernah mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan. Bapak Ibu. Bisa dihitung berapa kali kami ke mall Bapak Ibu. Tapi kami tidak pernah makan di mall. Betul. Jarang sekali kami mau makan di mall Bapak Ibu. Karena apa? Kami harus menyesuaikan apa yang ada pada kami. Jangan sampai berkelebihan Bapak Ibu. Kalau nilai makanan yang kami tahu sudah mulai 100.000 ke atas. Kami mikir bisa 10 kali Ibu Gembala. Betul. Kami mikir bisa sampai 10 kali. Karena hitungan kami. Kalau kami makan 3 orang berarti 300.000. Artinya untuk kami 2 minggu ke depan. Kami sudah hidup di pastori. Betul Bapak Ibu. Kita bisa makan ikan. Tanya sama mama mertuaku. Susah kami kalau kami pasti kami cari yang murah-murah. Artinya kami mau menerapkan hal itu dalam diri kami. Itulah sebabnya kita akan berkelebihan di dalam segala sesuatu. Berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis. Ia membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang miskin kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang kita pelajari dari pembacaan kita. Allah yang menyediakan benih. Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu yang kita punya. Dan mempercayakannya kepada kita. Untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Bagi gereja kita. Bagi sesama kita.
bagi orang tua kita. Kita harus bisa jadi berkat bagi mereka. Coba ayat 10 Johan. Ayat 10. Memang Johan ini sudah tahu. Sudah sebentar lagi dia mau jadi pendeta ini. Pasti dia tahu ini yang disampaikan ini oleh Pak Gembala ini. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Artinya apa? Makanya saya pernah sampaikan. Jangan pernah takut tidak bawa kolekte ketika beribadah. Berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan memberikan benih untuk kamu bisa memberi. Alkitab mencatat. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu. Dia yang menyediakan benih dalam berbagai-bagai kehidupan ini loh Bapak Ibu. Allah yang menyediakan benih. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Emang Bapak Ibu punya benih padi? Dari mana benih padi? Saya mau tanya Bapak Ibu sekarang. Benih padi dari mana? Pernah cari sumbernya? Enggak, itu semua dari Tuhan. Pernahkah Bapak Ibu melihat dari mana benihnya mangga? Pohon mangga. Bapak Ibu pernah lihat di mana? Enggak ada Bapak Ibu pernah lihat. Dari mana benihnya buah-buahan? Pernahkah Bapak Ibu mencermati? Enggak pernah Bapak Ibu. Percayalah, benih itu sumbernya daripada Tuhan. Ketika benih itu ada di dalam diri kita, tumbuhkanlah itu sehingga menyebar ke kiri dan ke kanan. Sehingga orang melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Ayat 11 berkata demikian. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah. Tuhan akan memperkaya kita dengan kemurahan hati Bapak Ibu. Marilah kita jangan mulai berhitung Bapak Ibu dikasih Tuhan dengan Tuhan. Tapi kita berkata Tuhan terima kasih buat benih yang Tuhan percayakan kepadaku. Kalau aku hari ini berdiri itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kesimpulannya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tidak lama-lama kan Bapak Ibu. Lama nanti Bapak Ibu pulang lapar. Memberi adalah tugas kita bersama. Sekali lagi saya ulangi. Memberi adalah tugas kita bersama. Bukan hanya tugas jemaat lain. Sudah bermacam-macam saya sampaikan tadi pemberian Bapak Ibu. Bisa memberi senyum, bisa memberikan semangat, bisa memberikan doa dan segala macam. Memberi adalah tugas kita bersama untuk membangun kerajaan Allah di muka bumi ini. Maka dari itu, janganlah takut untuk memberi kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang mempunyai langit dan bumi. Tuhan Yesus memberkati kita semua, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami bahwa kami adalah sebagai penabur dan kami berhak menuai ya Tuhan. Apa yang kami tabur itu yang akan kami tuai ya Tuhan Yesus yang baik. Berikanlah kami hati seorang murid sehingga kami mampu mencermati firman Tuhan dan kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian.